Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Bahrudin Firmansyah dari nomor absen 8 dari kelas Perbankan Syariah kelas B. Saya akan menjelaskan tentang akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf itu yang terdiri dari akhlak dan tasawuf. Pengertian akhlak. Akhlak menurut istilah Imam Ghazali, akhlak adalah daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan-perbuatan spontan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Jadi, akhlak merupakan sikap melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Tasawuf berasal dari kata akhlakus sauf yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-rambi masjid. Mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar-dasar tasawuf. Kajian tentang tasawuf semakin banyak diminati orang. Sebagai bukti, misalnya semakin banyaknya buku yang membahas tasawuf yang banyak kita temui telah mengisi berbagai perpustakaan, terutama di negara-negara yang berkependudukan muslim, juga negara-negara barat sekalipun yang mayoritas masyarakatnya adalah non-muslim. Keterikatan mereka terhadap tasawuf dapat dilihat pada dua kecenderungan, yaitu pertama, karena kecenderungan terhadap kebutuhan fitrah atau naluriah. Kedua, karena kecenderungan pada personal akademis. Kecenderungan pertama mengisyaratkan bahwa manusia membutuhkan sentuhan-sentuhan spiritual atau rohani. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Ada perbedaan. Akhlak, etika, dan moral mengacu pada ajaran atau menggambarkan tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak merupakan istilah bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, layaknya atau tidak layak sesuai perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangai dalam akhlak yang bersifat universal dan bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dan manfaat akhlak tasawuf. Pada dasarnya, tujuan pokok akhlak adalah agar setiap muslim berbudi pengerti, bertingkah laku, berperangai atau beradab istiadat yang baik secara dengan ajaran Islam. Ibadah-ibadah inti dalam Islam juga memiliki tujuan pembinaan akhlak mulia. Misalnya, sholat bertujuan mencegah seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Zakat di samping bertujuan untuk menyucikan harta, juga bertujuan menyucikan diri dengan menumpuk kepribadian melalui mulia cara perbuatan sesama. Puasa bertujuan mendidik diri untuk mengenal diri dari berbagai syahwat. Dengan demikian, tujuan secara umum adalah membentuk kepribadian seseorang muslim yang memiliki akhlak mulia, baik secara lahirnya maupun batinnya. Dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai keterangan yang berbeda tentang kehidupan rohaniah manusia. Berikut ini beberapa hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan teaternya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Hadis ini di samping melukiskan kedekatan hubungan antara Tuhan dan manusia. Jadi, barang siapa yang ingin mengenal Tuhan cukup mengenal dan merenungkan perihal dirinya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.